Isu yang ditetapkan sejak 1 Agustus 2018 untuk lebih fokus pada dunia fashion yang semakin berkembang di Indonesia. Akademi Seni Rupa dan Desain ISWI yang disingkat ASRAID, ISWI didirikan tanggal 1 Agustus 1981. ISWI adalah perguruan tinggi fashion pertama di Indonesia. ISWI Fashion Academy menetapkan visinya, yaitu menjadi perguruan tinggi yang mampu mencetak entrepreneur mode dengan mengangkat potensi lokal sebagai gaya hidup global. Kolaborasi terus dilakukan oleh yayasan dan akademi. Yayasan yang dipimpin Ibu Muda Noela Adrianti Rilantono yang akrab dipanggil Bubu Wibirowo, seorang penulis dan aktif di dunia parenting, sangat konsen terhadap perkembangan ISWI Fashion Academy sebagai ketua yayasan. Dibantu oleh Dewi Waluyo, seorang ahli hukum sebagai wakil ketua. Bersama Nani Sunarni, magister pendidikan, dosen ahli di bidang pola jahit perorangan, dengan renov batiknya yang kini menjabat sebagai direktur ISWI Fashion Academy, dan Leni Agustin, seorang desainer andal dengan brand butiknya Leni Agustin dan Lenornya yang membantu mengembangkan ISWI Fashion Academy menjadi perguruan tinggi fashion yang andal. Baru-baru ini ISWI mengirimkan 5 mahasiswanya ke jenjang internasional. Kelimanya adalah Syarifah Nadila Sabrina, Natania Lawrence, Fidela Azalia H, Prajna Ayu Majeda, dan Hiskia Peter Wijaya Tanata untuk berpartisipasi dalam Indopop Movement di New York, Amerika Serikat pada 14 September 2023. Kami tentu sangat senang dan bangga dapat mengirimkan mahasiswa kami guna mengikuti Indopop Movement, kata Direktur ISWI Fashion Academy, Nani Sunarni di sela-sela syukuran atas kepulangan mahasiswa ISWI Fashion Academy dari event Indopop Movement tersebut. Karena kita punya sejarah. Tahun 81 ISWI ini didirikan oleh orang tua kita gitu. Dan itu harus kita tetap pertahankan, kita lestarikan. Bahkan dari pihak Dikti pun, pendidikan tinggi, menyatakan pada kita ini tidak boleh punah. Jadi kita ada sejarahnya. Kemarin kita juga dapat penghargaan MURI, di mana kita dapatkan penghargaan mengenai perintis pendidikan fashion mode di pendidikan tinggi fashion mode di Indonesia. Jadi itu adalah suatu warisan yang kita harus tetap pertahankan dan harus lestarikan, karena satu-satunya D3 fashion design di Indonesia itu baru ISWI. Targetnya harus eksis terus, harus mengembalikan kejayaan seperti zaman pendahulu kita. Ya, semangat terus lah, anak-anak juga seperti yang tadi didengar juga kan dari alumni-alumni. Kualitas itu tetap dipertahankan gitu. Nggak terlalu banyak, cuman ada gitu kan. Kualitas ya, walaupun kita sesedikit apapun, tetap kita kualitas tidak bisa kita kurangi ya gitu. Kita tetap, program kita tetap harus optimal, makanya kita tiap tahun tuh harus ada, kita berangkatkan ke luar negeri ataupun dalam negeri ya. Fashion, kalau misalnya kita ngomong fashion, mungkin di Indonesia dan di dunia itu sesuatu, begitu kita ngomong fashion itu adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang ya kan, kalau misalnya kita ngomong fashion itu kok kayaknya tinggi banget ya, kayaknya mahal banget dan nggak semua orang bisa dapetin itu gitu. Jadi di isu ini sendiri kita gimana caranya supaya yang namanya fashion itu semua orang bisa kok. Jadi seorang fashion designer itu bisa kok. Kalau misalnya kita ngelihat bagaimana, pertanyaannya tadi bagaimana cara kita memandangnya, tergantung sih.
Saya tiap orang punya perspektif yang berbeda-beda. Kayak kalau dari kita sendiri, yaitu gimana caranya ISWI kalau sesuai dengan visi misinya, bagaimana caranya kayak sekarang kita di New York itu dengan fashion lokal, dengan kayak tenun Garut ya yang kita pakai itu, tapi kita Kekayaan bisa budaya kekayaan Indonesia kita bawa ke ke mancanegara. dan dengan desain yang juga seperti itu tadi mendunia. Jadi bukan cuma lokal. Ya, kami dalam hal ini saya berpesan kepada para stakeholder di Indonesia ya. Indonesia itu kaya budayanya, generasi mudanya itu sangat terampil, cuman belum digali aja. Buktinya anak-anak yang kita didik di sini itu dari berbagai backgrounds gitu ya, tidak semuanya the have gitu ya, justru malah lebih banyak yang biasa saja bahkan kurang. Tapi karena mereka punya talenta dan lain sebagainya, kita tergerak untuk bagaimana caranya mendorong mereka, memfasilitasi mereka dengan segala bantuan dari para donatur, sponsor dan lain sebagainya. Kami juga meminta jika ada CSR untuk berilah beasiswa pada anak-anak SMK yang mereka bertalenta tapi mungkin mereka tidak punya dana untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kami membuka lebar-lebar untuk para perusahaan-perusahaan yang mau, kami akan carikan mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa yang layak untuk mendapatkan beasiswa itu dan untuk belajar di tempat kami.